sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa buat agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah hadir semua? Semua Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya untuk materi sebelum pertemuan hari ini tentang apa? Tentang homogen dan heterogen. Betul. Sekarang kita hari ini akan lebih rinci lagi tentang koloid. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu kan tentang heterogen dan homogen, di sini ada yang namanya koloid. Sebelum itu, silakan Anda bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi klorid. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan klorid secara dispersi dan kondensasi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merancang dan melakukan percobaan tentang pembuatan makanan, produk lain berupa klorid atau yang melibatkan prinsip klorid. Baik. Nah, sebelum itu, di Ibu ada kode QR. Kita akan mengetes dulu pengetahuan kalian tentang koloid. Silakan dapat di-scan semuanya. Ya Bu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian mengisi terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya? Kalau sudah, di sini Ibu pun punya contoh gambar tentang sistem koloid. Tadi ada tujuannya tentang cara apa? Kondensasi dan dispersi. Ini ada contoh gambar tentang satu, dua, tiga. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Sirup. Terus yang kedua, susu. Terus yang ketiga, air. Menurut kalian sudah kan mempelajari tentang peradaan homogen dan heterogen. Jadi 3 gambar itu termasuk di campuran apa? Gabungan klorid dan suspensi. Betul sekali Ana. Jadi kalian sudah memahami tentang larutan, koloid dan suspensi kan? Jadi Ibu minta kalian menjadikan satu kelompok besar. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah proyek yang akan kalian buat di rumah dan minggu depan mengadakan presentasi. Kemudian nanti Ibu berikan penjadwalan dan logbook. Ada yang tahu itu logbook? Pak. Catatan kegiatan kalian selama di rumah. Nah, jadi proyek kita untuk minggu depan dipresentasikan itu cara pembuatan tahu. Karena tahu ini kan ada proses dari kaitannya dengan yang namanya koloid. Dibutuhkan dengan bahan utama yaitu dari asam cuka. Jadi ada yang tahu unsur asam cuka? Oke. Nah, Ibu akan memberikan kertas proyek tersebut. Di sini ada cara pengerjaannya. Kemudian kalian nanti dokumentasikan dan videokan untuk dipresentasikan di rumah. Jangan lupa logbooknya untuk kalian isi ya. Setelah kalian membaca tersebut, apakah ada pertanyaan? Apa yang sudah akan dikerjakan? Proyeknya sudah selesai? Sudah. Dan logbook
dan video sudah dikumpulkan di Google Form yang sudah diberikan. Silahkan untuk kalian dapat mempresentasikan hasil pengerjaan kalian. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dan nomor ini. Pertama, kajian teori, yaitu kompleks adalah satu nomor dan teknologi adalah jumlah dan atau lebih di mana pada berukuran mulai tersebar pada dalam dan lain. Kemudian ada beberapa cara pembuatan koloid, yaitu kondensasi, di mana dia terjadi reaksi pengendapan dan reaksi hidrolisis. Kemudian ada reaksi redox. Lanjut, ada reaksi pergeseran. Cara yang kedua itu cara dispersi, di mana dilakukan dengan memperkecil partikel dari suspensi yang ada dalam koloid. Ada pertama cara dispersi secara mekanik, kemudian secara vertikasi, kemudian ada secara usul media dan secara ultrasonik. Jadi ini alat dan bahan yang digunakan yaitu ada baskom, sendok, makan, sendok teh, pisau, berenang, dan bahan yang harus cukup lain. Ada air, jahe, gula merah, dan garam. Cut dulu. Masukkan cuka di metal di bahan. Sedikit juga. Enggak, bilang aja cuka. Tuh. Ya, lanjut ya. Bahan yaitu susu kedelai, agar-agar, air, jahe, gula merah, garam, dan cuka. Kemudian langkah pengerjaan yang dilakukan adalah mencampurkan susu kedelai, agar-agar garam yang dimasak sambil diaduk hingga mendidih. Nah, kemudian dituangkan adonannya ke dalam loyang yang dibasahi dengan air. Kemudian didiamkan sampai bubuk. Nah, kemudian dicampurkan semua bahan, direbus hingga mendidih dan diangkat lalu disaring. Nah, setelah itu disiapkan mangkuk, disendok, kembang tahu, lalu dituangkan saus ke dalamnya. Nah, setelah itu selesai. Biaya yang dikeluarkan yaitu agar-agar 4.000 susu kedelai 6.000, garam, bubuk, dan yang lainnya diambil dari rumah. Totalnya itu sekitar Rp10.000. Untuk pembahasan saya lanjutkan ke rekan saya yang lain. Sebagai pembahasan yaitu kalau selesai dibuat dan hasil diskusi kami bahwa saat dipanaskan wortel agar-agar dan susu kedelai bergerak bebas. Ketika didinginkan, wortel agar-agar tersebut mulai saling rapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang meluluh susu kedelai sehingga terbentuk sistem koloid, ada cair atau gel. Selanjutnya dilanjutkan rekan-rekan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kembang tahu merupakan salah satu produk koloid dan terdapat di kehidupan sehari-hari. Kembang tahu termasuk gel dan termasuk dalam koloid liofil dan koloid liofo. Pembuatan kembang tahu menggunakan cara fermentisasi. Pembentukan koloid dengan cara fermentasi adalah membuat koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemektisasi atau pecahan. Sekarang ada lampiran yang kami lakukan, yaitu gambar pertama saat dilakukan pemanasan. Selanjutnya ada agar-agar, susu kedelai, dan saat bahan dicampurkan. Nah, selanjutnya kami letakkan di dalam wadah sehingga terbentuk nanti ada menghasilkan kembang tahu dan harus tutup rapat. Selanjutnya kami akan menambahkan video yang akan dijelaskan oleh teman kami, Faisal. Ini laptop mau mati saat proses pembuatan tahu.
yang ditampilkan bagaimana cara pembuatan tahu. Sekian pemaparan proyek yang kami kerjakan. Ya, dan terima kasih. Jadi setelah kalian mempresentasikan proyek tadi, nah di sini penjelasannya kenapa sih tahu itu prosesnya ada kayak penggumpalan. Nah itu dibantu dengan cuka karena hal ini menghasilkan gumpalan zat semi padat. Jadi gumpalan-gumpalan pembuatan tahu itu disebut dengan semi padat. Kemudian jadi apa hubungannya sih sama koloid? Jadi pada dasarnya partikel-partikel yang di dalam itu tuh membuat tahu itu bersifat stabil karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Akan tetapi penambahan cuka akan menghilangkan muatan listrik partikel tersebut karena hilangnya muatan listrik mengakibatkan terbentuknya gumpalan pembentukan tahu. Selanjutnya, dipersilakan untuk dapat men-scan kode QR tentang evaluasi hasil proyek kalian dan kesesama teman kalian. Apakah teman yang satu membantu ngapain, bagus kedelai, atau teman yang satunya menumpangkan cuka, atau ada salah satu teman kalian yang tidak bekerja sama sekali. Lalu Setelah itu ibu ingin bertanya, apakah ada kesulitan tentang proyek ini? Terus bagaimana perasaan kalian tentang proyek ini? Apakah susah? Bagus proyek ini untuk kalian mengetahui kayak koloid ini ternyata ada di kehidupan sehari-hari dan kayak bisa kita membuat itu sangat bagus proyeknya, terus menyenangkan karena kita bisa bikin suatu produk yang sering kita lihat di sehari-hari. Tapi saya ada takut juga kalau misalnya takutnya tahunya itu gagal gitu Bu. Sebenarnya enggak, itu Bu berhasil. Jadi setelah melakukan proyek ini kita bisa tahu kalau tahu itu juga termasuk dalam koloid ini. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Baik, jadi kesimpulan kita hari ini bisa dibacakan oleh Ana. Yang pertama yaitu terdispersi. Terdispersi dan medium pendispersi. Kemudian selanjutnya medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersi zat. Yang selanjutnya yaitu suspensi adalah campuran kasar atau campuran heterogen yang komponen-komponennya penyusun masih dapat dibedakan menjadi dan dipisahkan dengan penyaringan biasa. Baik, terima kasih Ana sudah membaca kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan kita akhiri pembelajaran kita, dipersilakan istiqomah untuk dapat berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut